dengan Romo di masa pandemi ini mungkin juga sama dengan Romo-Romo yang lain bahwa kita kan di gereja tuh nggak ada misa offline ya, jadi misanya online semua dan ya masing-masing universitas tuh juga meminta Romo untuk memimpin misa online gitu ya. Iya. Nah, jadi setelah kita ice breaking ini kita mau lanjut ke sesi kedua nih. Oke. Sesi kedua itu temanya gimana kita sikap milenial melawan COVID-19. Nah, menurut Romo gimana nih tanggapannya buat kita-kita yang masih milenial ini ya, buat ngadepin COVID-19 ini Oke. Untuk sikap milenial teman-teman, kita kan sebagai orang muda ya, kita harus punya sikap bagaimana menghadapi pandemi ini. Nah, apalagi kita milenial itu kan sebagai orang muda. Nah, sikap kita itu apa aja sih? Kalau menurut Romo sih ada 3 lagi ya. Tadi kan dijelaskan 3 lagi. Yang pertama itu informatif. Nah, jadi apa sikap kita ketika menghadapi pandemi itu informatif. Artinya kita mencari sumber-sumber wawasan gitu ya. Pengetahuan, misalnya dari hobi-hobi kita itu sebenarnya mau seperti apa sih, atau mungkin dari berita. Oh iya. Nah, berita-berita yang benar tapi ya. Iya, nggak boleh nyebar hoax. Nggak boleh nyebar hoax. Nah, berita misalnya yang COVID ini itu seperti apa, itu kan perkembangannya, lalu kita jadi tahu informasinya, atau mungkin pengetahuan-pengetahuan yang lain. Nah, kalau teman-teman nih berdua nih punya ketertarikan nih, nah di informasi atau pengetahuan soal apa ini kalau Aan ini? Kalau aku sih ketertarikannya itu mengenai informasi tentang saham tentang investasi tentang investasi ya, ya sama ya, menanam modal ya. Iya, menanam modal gitu. Oh, kenapa kamu tertarik di situ? Ketertarikanku soalnya buat persiapan di masa depan Wih, persiapan di masa depan. Yeah. Mantap. Oke, sih bagus itu untuk ketertarikan di bidang investasi ya. Iya. Benar. Kalau Cak tertarik di bidang apa nih kalau Cak nih? Bidang musik mungkin ya mau ya. Bidang musik ya. Oh, kamu suka main musik atau suka? Iya, main dikit-dikit, dengerin juga. Oh, dengerin. Suka nyanyi juga? Sedikit Ya. Oke, kalau gitu kan bisa cari pengetahuan ya soal musik yang lagi ngetren sekarang kayak apa. Kalau bisa nanti cover atau mungkin bareng juga Romo bisa ya? nyanyi. Boleh. Maksudnya itu promo nanti ya. Andi Alfa gitu ya. Oke. Nah, oke, teman-teman kayak gitu sih. Itu yang pertama ya. Jadi informatif. Nah, yang kedua itu kreatif. Jadi kita itu harus punya sikap kreatif. Artinya kita mencipta, create. Nah, mencipta itu nggak harus dari yang baru ya, bisa dari hal yang sudah ada, lalu kemudian kita ciptakan itu menjadi segar kembali. Nah, kayak gitu. Misalnya kayak kreatif ya tadi, konten-konten untuk ngisi di YouTube tuh kan, kita cover lagu-lagu atau kita buat sesuatu yang baru. Nah, kayak gitu. Itu tadi kreatif ya. Nah, kreatif artinya kita berusaha untuk membuat menciptakan sesuatu itu menjadi baru. Nah, yang ketiga itu adalah produktif. Nah, produktif itu dalam arti kita bergerak terus ya. Jangan misalnya di pandemi ini kita hanya berdiam diri saja. Nah, tidur kayak gitu. Tidur itu produktif nggak tidur itu? Produktif ya. Produktif kalau nggak lama-lama ya. Kalau terlalu lama kan, aduh nanti malah ngerjain apa males kan. Nah, produktif itu berarti kan kita harus terus-menerus itu berbuat sesuatu. Entah itu kecil, entah itu besar. Nah, misalnya kalau yang di rumahnya itu ada pekarangan nih. Nah, pekarangan awalnya tuh kosong. Nah, kita lihat masa-masa pandemi. Nah, saya mau menanam atau melihara bunga atau tanaman yang lain gitu kan. Nah, itu kan produktif. Atau kemudian yang suka lagu musik nih, buat musik, dia bisa nih buat musik. Nah, kayak gitu teman-teman, ada 3 hal tadi. Jadi makasih buat sesi yang keduanya ini. Kalau boleh ngomongnya, aku dapat 3 poin utama yang tadi Romo sebutin, kayak kita harus informatif, nyari berita-berita yang real, jangan yang hoax itu ya terus kreatif, kita harus mengeksplorasi hal yang baru, sama kita produktif, nggak boleh berdiam diri aja ya kan Ro? Betul. Oke, ini udah selesai sesi kedua. Terus sesi kedua udah selesai, sekarang kita mau lagi aja gimana? Oke, Romo yang mimpin mau nggak?
kamu ikut aja kan. Ikut Kan aja, kalian nanti kita yang nyontoin. Ya, Oke, kita nyontoin jalan ya. dulu ya. Oke, Oke. berarti kita berdiri nih biar Nah, semangat. ini Oke, teman-teman ayo juga ikutan ya. di teman-teman rumah. semua diajak dong. Iya, teman-teman, ayo kita ice breaking dulu. Yeay. Gimana nih judulnya apa? Kali ini SBT-nya lebih santai lagi. Ini lebih santai. Judulnya semangat. 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 Yuk, kita mulai ya. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Saya hidup sadar bangun dan bersemangat. Saya hidup sadar bangun dan bersemangat. Saya hidup sadar bangun, saya bangun sadar. Saya hidup sadar bangun dan bersemangat. Kita pakai bisa ya? Bisa. Bisa. Oh, jago banget. Oke, berarti kita sekarang Kita bareng-bareng ya, bareng-bareng ya, teman-teman juga. Oke, 1, 2, 3. Saya hidup sadar bangun dan bersemangat. Saya hidup sadar bangun dan bersemangat. Saya hidup sadar bangun, saya bangun sadar hidup. Saya hidup sadar bangun dan bersemangat. Saya hidup sadar bangun dan bersemangat. Saya hidup sadar bangun dan bersemangat. Saya hidup sadar bangun, saya bangun sadar hidup. Saya hidup Oke. Udah belum, Bang? Udah. Udah belum? Oh udah. Oke. Kita lanjut ya. sesi berikutnya yang Lanjut ya, Mo, ini sesi yang ketiga, temanya tuh tentang peran milenial melawan COVID, Mo. Nah, jadi tadi kan sudah sikap milenial, berarti sekarang perannya. Jadi peran kita sebagai anak-anak muda, anak-anak milenial ini untuk melawan COVID itu gimana, Mo, menurut kamu? Oke, peran kita sebagai anak milenial ya. Anak Iya. milenial kan orang muda ya, Iya. atau juga kalau kalian tuh mahasiswa. Nah, gimana sih peran kita anak milenial ini menanggapi pandemi? Nah, paling tidak Romo bisa memberikan 3 hal yang bisa menunjukkan bagaimana kita berperan. Yang pertama itu see melihat, yang kedua judge itu menilai, dan yang ketiga act itu bertindak. Nah, dari pertama dulu ya. Ya. Dari see. Nah, dalam artian see ini kan kita melihat dengan mata kita, dengan hati kita, juga dengan tindakan kita, apa sih sebenarnya peran saya itu sebagai orang muda itu apa sih gitu ya. Peran saya itu apa kalau misalnya di gereja. Nah, peran kita sebagai apa? Kalau di gereja? sebagai OMK. Sebagai OMK, betul. Nah, kita melihat nih, kita hanya melihat dulu loh ya. Iya. Kita melihat nih peran kita sebagai OMK. Oh, berarti kita orang muda Katolik yang juga harus ikut mengembangkan gereja. Nah, kalau peran kita di masyarakat apa? Misalnya di dalam hal apa? Masyarakat. Karang Taruna ya, Mo? Karang Taruna misalnya, tapi kalau mungkin di pandemi ini nggak terlalu Nggak itu ya, terlalu. tapi Terlalu aktif sekarang. tapi sebenarnya itu peran kita ya sebagai orang muda dalam masyarakat. Nah, kita mungkin 1-2 kali itu juga membantu nih masa-masa pandemi, mungkin semprot itu Semprot, disinfektan iya. ya dan sebagainya, membantu sembako dan sebagainya. Oke. Kalau peran kita di kampus apa? Sebagai apa? Kampus. Mahasiswa. Mahasiswa. Mahasiswa pasti kan, nggak mungkin jadi dosennya atau mungkin jadi asisten dosen, tapi jadi mahasiswa artinya kita itu belajar. Nah, itu peran kita, jadi kita harus melihat dulu sebenarnya kita sebagai orang muda itu apa sih peran kita, itu yang pertama. Yang kedua itu tadi Romo mengatakan judge. Iya. Judge itu menilai apa? Menilai peran kita itu, misalnya kita menilai peran saya itu tuh sebenarnya baik apa enggak sih. Nah, terus kemudian bener apa salah sih gitu ya. Kadang-kala kan ada yang sangat keliru ya. Misalnya peran kita tuh mau jadi orang yang baik nih, nyebar berita nih. Nah, ternyata beritanya berita hoax ya gitu kan. Itu kan sudah juga keliru. Kita punya yang namanya suara hati nurani. Nah, itu dipakai ya kan. Jangan hanya misalnya pakai emosi tapi sungguh-sungguh pakai hati juga, ini bener apa enggak gitu ya. Bisa pakai rasionalitas juga membedakan ini buruk atau baik gitu. Itu yang judge ya. Ya. Nah, yang ketiga itu act. Act itu artinya bertindak, mewujudkan. Nah, mewujudkan ini juga sesuai dengan apa yang dikatakan dalam kitab suci nih. Iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati, pada hakikatnya adalah hampa gitu ya. Jadi kalau teman-teman itu misalnya nih udah ngerasa, wah saya itu rajin ke gereja, terus rajin berdoa, tapi nggak pernah berbuat baik. Nah, itu sama aja. Sama Jadi aja dong. imannya itu baru setengah ya kan. Iya. Nah, padahal kita itu mau menunjukkan
tindakan wujud nyata kita. Jadi iman itu juga harus disertai perbuatan. Nah, perbuatan seperti apa dalam masa pandemi ini ya, kita pasti berdoa pasti ya, semoga pandemi ini segera berakhir kan. Juga kita juga kangen kumpul-kumpul, terus ya kan kangen banget kan. Nah, terus kemudian juga kita juga mewujudkan rasa bela rasa kita ya, perhatian kita kepada mereka yang terdampak. Nah, dengan membantu mereka seperti itu. Nah, itu wujud nyata kita. Jadi ada 3 tadi. Oke, gitu. Kita juga harus menerapkan protokol kesehatan juga ya kan. Betul, menerapkan protokol kesehatan, betul ya. Jadi kan kadang-kala nih anak muda kan ngerasa nih, wah aku sehat nih, imunku kuat nih. Ya kita kan anak muda ya kita kan. Tapi kemudian yang di luar itu kan belum tentu. Nanti kalau kita ketemu orang yang sudah sepuh dan udah tua kan, terus punya penyakit bawaan, komorbid itu, nah itu harus hati-hati, waspada. Maka kita harus pakai masker, face shield, nih, terus sering cuci tangan. Berapa langkah? 6 langkah. Oh bukan, kalau robot 8 langkah. Lo apa aja mau? Gimana itu mau? Kalau 8 langkah. Tapi ini hanya untuk kalangan kita aja ya, anak muda ya. Oke, apa tuh mau? Itu semua nanti salah nih. Nah, 8 langkah tuh 6-nya yang tadi. Ya. Nah, terus di awal dan akhir harus dikasih apa kira-kira? Apa ini? Dikasih tanda salib nih. Nah, jadi kan itu. Jadi kita orang beriman Katolik tuh kayak gitu. Jadi tanda Bapak salib. amin, cuci tangan nih. Nah, semoga bersih. Nah, itu kan 8 langkah kan. 8 langkah ya. 8 langkah cuci tangan sekarang jadi. Ya, berarti kalau misalnya bisa aku simpulkan dari sesi ketiga ini, peran milenial melawan COVID ini ada 3 yang mau ya tadi. Ada C, itu kita melihat peran kita, lalu judge, kita menilai peran kita baik atau buruk, lalu yang ketiga ada act, yaitu kita mewujud nyatakan peran kita itu. Seperti itu. Oke. Wah, udah sesi 3 udah masuk selesai nih. sesi ketiga ini. Iya, udah selesai berarti ini ya? Belum Belum dong. dong, belum. belum. Oke. Ini ada yang spesial ya? Ya, Apa nih jadi selanjutnya? ini kan sebelum acara ini kita sudah ngeposting dulu ya kan mengenai tema yang kita ini. Jadi kami ada beberapa pertanyaan terpilih mau. Pertanyaan pertama dari Fidela Kusuma Roseri dari Permaka Stifar nih mau. Ya. Halo Fidel. Punten mau nanya, tips mengelola diri agar bisa membawa diri dan menyesuaikan diri di lingkungan yang serba online. Bagaimana ini? Makasih Romo. Fidel ya? Iya, dari Oke, Fidel. punten kayaknya orang Sunda. Iya, Iya. Sunda kayaknya. Jadi tips mengelola diri di masa pandemi secara online ya, ya maksudnya berkaitan dengan online. Nah, paling enggak kalau Romo ini ada beberapa. Yang pertama itu pasti kita itu menerapkan protokol kesehatan, itu pasti ya. Kalau itu kayaknya nggak bisa online ya, itu harus secara nyata kan. Secara nyata kita baik di lingkungan, baik di kalau keluar dari rumah pun juga, meskipun di rumah pun juga sebenarnya harus pakai protokol kesehatan ya. Jadi pakai masker, jaga jarak gitu ya, dan juga sering cuci tangan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua itu membaca. Nah, membaca dalam artian mengumpulkan informasi nih. Dalam artian membaca itu juga istilahnya kita cari wawasan tambahan ya. Jadi nggak hanya berdiam diri aja kan. Kalau online itu kan kita gampang ya, tinggal ngetik apa Keluar. Mbah Google tuh nanti kan keluar ya, kayak Iya. gitu. Misalnya suka traveling gitu, atau Langsung suka keluar semua. masak makan, nah itu keluar semua kan kayak gitu kan. Oh, belanja aja sekarang bisa online, kebanyakan Gimana? online semua mau. Belanja? Iya. Belanja aja bisa online kan, gitu. Apalagi juga belajar pasti bisa online. Nah, Pasti. itu yang kedua. Nah, yang ketiga itu tipsnya juga bisa mau dan mampu itu mengelola atau mengembangkan hobi. Nah, tadi kan udah ya kita bicara soal Iya, hobi ya. tadi. Harus dikembangkan itu. Jadi masa pandemi ini tidak menghentikan kita untuk mengembangkan hobi kita. Nah, jadi terus saja dikembangkan gitu ya. Yang penting itu berani kayak gitu, mengembangkan hobi. Kayak gitu. Makasih Romo buat jawabannya. Ya. Ya, ini bisa dilanjutkan Ocha. Jadi ini pertanyaan yang kedua dari Stefani Duhita Mahanani dari KKMK Santo Yohanes Bosco Upgrade. Nah, pertanyaannya nih Mo, mengapa di wabah COVID ini banyak kalangan remaja yang belum begitu memahami secara 100% mengenai hal-hal yang seharusnya tidak boleh dilakukan? Stefani ya, dari Stefani. Oke, tadi dikatakan kalau kita itu orang milenial belum memahami ya. Sebenarnya sudah memahami ya, hanya kadangkala kita itu istilahnya nekat atau mungkin bersikap acuh tak acuh ya. Jadi terserahlah, itu kan aturan pemerintah, terserahlah, itu kan mereka yang ribut, kita biasa-biasa aja, kita sehat-sehat aja gitu. Nah, sebenarnya
itu teman-teman, kita nggak boleh kayak gitu kan. Kita juga harus menghormati pemerintah, juga harus ikut aturan di gereja, misalnya streaming dan sebagainya. Maka tidak boleh yang namanya kalau kita merasa tidak memahami, kita harus tahu gitu. Oke, jadi begitu ya Stefani Duhita, sudah jelas ya yang dijelaskan Romo. Terima kasih Romo atas jawabannya. Oke. Selanjutnya dilanjutkan dengan pertanyaan Anda selanjutnya. Ya, ini untuk pertanyaan yang ketiga ya, Mo. Dari Wulan Miranda P dari PMKK Psikologi Undip. Nah, jadi pertanyaan, bagaimana cara supaya tidak mengalami stres berlebihan saat di rumah aja? Gimana nih, Mo? Berarti itu bulan psikolog ya. Iya, udah psikolog. kan, Iya, psikologi. Stres ya, karena di rumah aja itu juga bosen kan, boring kan. Iya. Cuma kita tuh kadang juga jadi kaum rebahan gitu. Iya, Mager, Mo. Rebahan atau Mager. mager gitu ya, mager, malas gerak gitu kan. Nah, kita nggak boleh stres Wulan ya. Justru kalau kita ada di rumah itu harusnya bisa lebih produktif lagi. Nah, sebenarnya banyak sih apa yang bisa kita perbuat di rumah itu kan supaya nggak stres itu banyak. Bisa mengembangkan hobi kita tadi ya kan. Kemudian juga bisa menambah wawasan kita. Nah, kayak gitu. Jadi jangan stres yang masih muda kan, nggak mau Nggak mau. harus semangat. Nah, Iya. nggak boleh stres, kita harus kreatif juga kayak gitu. Makasih Romo buat jawabannya ya. Itu yang Wulan, jawaban dari Romo. Lanjut untuk pertanyaan berikutnya. Oke, ini yang selanjutnya dari Angelina Ajeng Lestari Kunu dari PDK Stikes Santa Elizabeth Semarang dari tempatku nih Mo. Oke. Nah, ini pertanyaannya ya. Pertanyaannya itu ketika kita sudah mengetahui potensi yang kita miliki dan berniat untuk melakukan sesuatu untuk berperan baik, tetapi malah diacuhkan dan ditolak oleh sekitar kita. Lalu bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Ya, tadi Ajeng ya, Kuno ya, Iya, Ajeng Kuno. Ya, kita itu mau mengembangkan potensi kita. Kita kan udah tahu potensi kita nih. Nah, terus kita mau mengembangkan, tapi ada orang yang kalau bahasa sekarang tuh nyinyir gitu. Nyinyir, untuk apa sih kayak gitu sih? Bulit. Apa namanya? Enggak ngomong aja. Jadi kan nggak jelas gitu kan. Maksudnya tuh ngapain sih? Kayak tuh nggak bisa berkembang kayak gitu kan. Nah, terus udah kita biarkan aja. Dalam artian kadangkala kita pun juga harus punya yang namanya sikap masa bodoh. Masa bodoh itu bukan berarti kita menyerah, tetapi kita mempedulikan apa yang penting aja gitu kan. Kalau semua kita anggap penting nih, bisa stres nanti. Iya, Nah, kita anggap yang penting-penting aja nih kan. Omongan orang kayak gitu kan nggak penting nih. Iya. Kita buang saja. Kita anggap yang penting kita harus dasarnya itu harus berani mau mengembangkan diri. Nah, kalau kita udah berani, kita mau, akhirnya kita mampu untuk berkembang tanpa ada hambatan dari orang. Oke, gitu ya Ajeng ya. Udah jelas ya tadi yang dibilang Romo. Jadi kita harus berani supaya bisa mampu dan mau, serta kita harus masa bodoh dengan yang lain-lain untuk jangan jadi hambatan kita ya Mo ya. Ya, betul. Oke, selanjutnya. ada Selanjutnya pertanyaan ya. lagi? Waduh, nih Mo, pertanyaannya ada 3 nih. Ada 3 nih. Oh. Wow, banyak ya sering tanya Banyak. juga. Mau disebutin langsung semua apa satu-satu nih Mo? Satu-satu aja deh. Satu-satu ya. Jadi pertanyaan dari Marcel Dwi dari PRMK FPP Undip ya. Ini ya Marcel pertanyaannya. Yang pertama, produktif dalam hal apa yang harus kita lakukan sedangkan kondisi pandemi ini membatasi aktivitas dalam segala aspek? Ya, produktif dalam hal apa? Ini tadi Marcel ya. Mm-mm. Nah, tadi kan Romo udah berkali-kali katakan ya, kalau produktif ya dalam hal kita pertama pasti untuk mengembangkan diri kita. Pertama soal pengetahuan, karena kan kita kan mahasiswa nih. Nah, jadi cari sebanyak mungkin pengetahuan yang sesuai dengan bidangnya. Nah, kalau masuk di bidang teknik ya teknik gitu kan. Kalau masuk di psikologi juga psikologi dan sebagainya. Nah, itu harus dikembangkan lagi. Produktif artinya mencari sumber itu. Lalu yang kedua juga produktif mengembangkan hobi. Ya, berkali-kali ya Raul bilang ya, supaya di rumah itu juga nggak boring gitu kan. Nah, nggak bosan. apa kemudian yang bisa kita kembangkan itu apa? Kita harus produktif. Intinya Marcel, kita harus berbuat sesuatu yang positif, yang baik. Makasih buat jawaban dari pertanyaan yang pertama. Lanjut ke pertanyaan yang kedua dari Marcel. Bagaimana cara membangun pola pikir yang inovatif, kreatif, dan apa dasar tindakan yang harus dilakukan sebagai langkah awal untuk berkarya? Oke. Jadi gimana? Kan ada inovatif, kreatif, Inovatif, kreatif. Oh ya, yang tip. Iya. Nah, itu sama halnya sih, semuanya itu sama, bahwa dasarnya kalau kita harus berkarya itu yang pertama kita berani mencoba dulu, gitu ya. Entah itu nanti apakah hasilnya gagal atau berhasil, itu nanti aja, yang penting kita berani dulu. Nah,
kalau kita tuh nggak berani, kita nggak akan maju-maju, gitu kan? benar. Nah, jadi makanya harus ada kemauan dulu untuk mencoba. Entah nanti hasilnya kayak apa, yang penting kita berani mencoba. Seperti itu sih sebenarnya. Kalau kita udah berani mencoba, nanti kita pasti bisa berinovasi, kita bisa berkreasi, dan kita bisa membuat sebuah produksi yang baik. Lanjut nih mau ke pertanyaan yang ketiga dari Marcel. Oke. Mengatasi malas diri sendiri. Jawabannya ada pada diri sendiri. Apakah malas itu selalu berkonotasi negatif? Jika negatif, apa tidak ada manfaatnya sama sekali? Iya. Gimana nih mau jawabannya nih dari pertanyaan Marcel? Oke, Marcel. Seringkali kita kan kalau dengar kata males itu konotasinya negatif ya. Tapi sebenarnya emang negatif. Negatif, tapi nanti ada positifnya. Romo mengatakan, nah negatifnya bahwa malas itu kan seringkali ada yang mengatakan malas itu bantalnya setan gitu ya. Jadi sebagai bantal untuk tidurnya setan. Jadi kalau orang tuh malas pasti ada pengaruhnya nih dari yang buruk, yang jahat kayak gitu kan. Nah, malas itu negatif kalau kita itu tidak mau berbuat apa-apa. Kalau semua pekerjaan itu akhirnya ditunda. Nah, menunda-nunda pekerjaan kecil-kecil itu numpuk kan, jadi gunung, jadi aduh mau ngerjain lagi Nanti malah nggak Mager, selesai. tambah mager nanti kan. Iya. Itu yang negatif, ya kan? Tapi kalau yang malas secara positif nih, nah kan udah tahu kan, malas Apa nih, kenapa Mo? dia Apa nih, Mo? positif kan? Malas aja secara positif, apalagi waktu pandemi ini, malas keluar rumah. Nah, positif Iya. nggak positif lah, Positif, kita positif, menjaga positif. semua supaya aman kan. Boleh, Nah, boleh, kemudian boleh. malas apa lagi ya? Malas jajan di luar. Nah, Masak kan, mendingan. lebih higienis, lebih masak. Kamu suka masak makanan juga tadi sih. kan? Suka makanan ya? Iya, suka makan Suka dong. makanan. Nah, itu malas secara positif, terutama tapi malas positif ini hanya saat pandemi loh teman-teman ya. Marcel ya, jangan nanti setelah pandemi berakhir tetap malas kayak Romo Andri ya. Enggak, kayak gitu. Oke. Oke, mau ini selanjutnya pertanyaan yang keenam dari Timotius Edward dari PKKMK. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana kita sebagai mahasiswa dapat bisa produktif dalam masa pandemi seperti ini? Tadi hampir sama ya kayak pertanyaan yang tadi ya, Mbak? Tadi hampir sama ya Oh, pertanyaan hampir tadi. Ya sama. mungkin Romo nambah aja lah ya. Iya, nambahin. Tadi kan ada kita hobi nih, Iya. terus kemudian juga belajar online. Nah, kursus online, juga rajin berolahraga. Olahraganya online nggak? Enggak dong. dong. Olahraganya nyata dong ya. Tapi kalau misalnya kita tuh mau belajar secara online juga bisa. Kalian kalau saya Romo dengar kan ada yang belajar Zumba, senam Zumba, Zumba. iya, Zumba, senam benar. Zumba, Yoga. kemudian senam yoga. Iya. Nah, kayak gitu kan bisa kan? Iya, bisa. Supaya tubuh itu tetap bugar kayak gitu. Oke, kayak gitu. Oke, jadi begitu ya Timotius Edward. Jadi kita bisa olahraga, bisa mengembangkan hobi kita juga di masa pandemi ini. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir nih, udah sampai terakhir aja. Terakhir nih ya. Dari Agnes Mustika Purbaning Tias, PDK Stikes Santa Elizabeth Semarang. Oh, dari tempatmu? Iya, dari tempatku. Panjang banget nih pertanyaannya. Oh ya, nggak apa-apa. Pelan-pelan ya, Mo. dengerin, Mo. Pelan-pelan ya. Setiap individu pasti mempunyai potensi yang berbeda-beda. Dan dengan penguasaan potensi yang berbeda-beda juga. Bagaimana cara milenial bisa tetap bersikap dan berperan dalam pandemi jika potensi mereka berbeda? Apakah itu bisa menjadi sebuah ide yang bisa dikembangkan atau malah jadi sebuah hambatan untuk mereka berperan dalam pandemi ini? Terima kasih. Jadi gitu pertanyaannya, Mo. Pertanyaan dari Agnes ya. Iya, dari Agnes. Itu pertanyaan sama pernyataan. Jadi satu ya kan. Oke, enggak apa. Intinya kan sebenarnya kalau kita tuh punya potensi yang beda-beda, itu tuh kita tuh bisa nggak justru mengembangkan potensi itu atau malah bisa bikin Hambatan. ruwet, bisa bikin masalah dia dapat hambatan kayak gitu. Nah, sebenarnya perbedaan itu bukan berarti memisahkan, tapi perbedaan itu justru menyatukan. Nah, Siap. kan? Kan itu juga yang terjadi di semboyan negara kita. Iya, Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Tunggal Ika, Ika. meskipun berbeda-beda tetap Satu. satu jua. Jadi potensi itu meskipun masing-masing orang itu kan berbeda-beda ya. Iya, pasti. Pasti kan? Bayangkan aja kalau semua orang itu punya potensi yang sama. Potensinya dia makan misalnya. Wah. Nggak ada yang jualan, nggak ada yang beli nih. Nah gimana mau ini kan? Potensinya kan macam-macam kan. Ada yang harus jualan nih, ada yang harus beli, ada yang harus makan gitu kan. Masak juga kayak gitu. Jadi itu contoh ya. Nah maka dari itu teman-teman semua potensi itu baik adanya. Nah
harus dikembangkan. Bagaimana mengembangkan itu? Pertama-tama juga harus dengan keberanian tadi, kreativitas, dan disadari bahwa perbedaan itu bukan hal yang buruk, tetapi justru hal yang baik. Dan dari perbedaan itu kita akhirnya tahu apa saling melengkapi satu sama lain. Oke, terima kasih Romo untuk jawabannya. Jadi itu ya Agnes, jawaban dari pertanyaannya. Kita harus Bhinneka Tunggal Ika intinya ya. Wah teman-teman, udah mau selesai aja ya kita ini. Udah sampai di penghujung acara ya kita ya. Nah, jadi kalau misalnya kita simpulkan ya teman-teman, pertemuan kita hari ini di Ngopi Mania Jilid 9 ini dengan tema milenial di era new normal. Nah, ini berarti kita harus menjadi seorang milenial yang memiliki potensi, kita bisa mengembangkan potensi di Minat. ada minat, mau dan mampu tadi ya yang sudah disampaikan Romo. Lalu kita harus juga bisa bersikap dalam menghadapi COVID ini. Dan juga kita harus tahu peran kita sebagai anak milenial atau anak-anak muda untuk melawan COVID-19. Baik peran kita di keluarga, masyarakat, maupun di kampus, maupun di gereja. Iya, begitu. Gitu kan Mo ya? Betul sekali. Oke, jadi kalau gitu terima kasih teman-teman udah nonton dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga untuk Romo Sama-sama, udah mau kasih jadi narasumber di acara Ngopi Mania yang sudah ini. mengundang saya. sudah memberikan pengetahuan yang lebih untuk kami. Kalau begitu kita tutup. Tadi kan kita buka dengan doa, lalu kita tutup dengan doa juga. Oh ya, nanti kita juga akan minta penutup untuk dari Romo ya. Marilah kita siapkan pikiran dan hati kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang ya Bapak, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir acara Ngopi Mania ini. Kami mohon ya Bapak berkat-Mu dan perlindungan-Mu untuk kehidupan kami dan kegiatan kami setelah ini, agar kami lebih mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang dapat beriman kepadamu. Dan semoga apa yang telah kami lakukan hari ini dan seterusnya sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita semua yang menonton acara ini dan juga mengikuti acara ini dari awal hingga akhir, dan kita semua anak-anak muda, orang muda Katolik, kaum muda, mahasiswa, anak-anak milenial senantiasa diberi oleh rahmat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Makasih, Romo. Romo. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Dah, sampai jumpa Jangan di Ngopi lupa Mania. like, comment, dan subscribe ya ke channel ini. Yeay. Ini gimana nih, Mon?